warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Cahya Kamila dengan NIM 251252521 dari program studi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Jember. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang karbohidrat dengan mata kuliah kimia organik. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai pengertian jenis dan uji reaksi karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan umum atom C/H/O, yaitu 1:2:1. Karbohidrat memiliki gugus fungsi hidroksil, aldehid, ataupun keton. Dalam kehidupan sehari-hari, karbohidrat sangat penting karena menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Selain itu, karbohidrat juga membantu metabolisme lemak dan protein, serta mencegah tubuh mengalami ketosis. Contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat yaitu beras, jagung, gandum, dan kentang. Karbohidrat dibagi menjadi 4 jenis utama, yaitu yang pertama monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Setiap jenis memiliki struktur dan fungsi yang berbeda sesuai jumlah unit gula penyusunnya. Yang pertama, monosakarida adalah bentuk karbohidrat paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih kecil lagi. Monosakarida biasanya larut dalam air dan memiliki rasa manis. Berdasarkan gugus karbonilnya, monosakarida dibedakan menjadi aldosa dan ketosa. Contoh aldosa adalah glukosa dan galaktosa, sedangkan contoh ketosa adalah fruktosa. Dan ini contoh strukturnya. Yang kedua, disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang tersusun dari 2 monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Contoh disakarida yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Disakarida umumnya larut dalam air dan sering ditemukan dalam bahan makanan sehari-hari seperti gula pasir dan susu. Contoh strukturnya. Yang ketiga, oligosakarida. Oligosakarida tersusun dari 2 atau lebih monosakarida yang saling terikat melalui ikatan glikosida. Oligosakarida dapat dihidrolisis menjadi monosakarida penyusunnya. Contohnya adalah sukrosa, maltosa, dan laktosa yang banyak ditemukan di alam. Dan ini strukturnya. Yang keempat, polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat kompleks yang tersusun dari banyak unit monosakarida. Polisakarida memiliki struktur yang dapat berbentuk lurus maupun bercabang. Contoh polisakarida adalah amilum, glikogen, dan selulosa yang berfungsi sebagai cadangan makanan maupun penyusun struktur sel tumbuhan. Dan contoh strukturnya. Di sini ada beberapa uji. Yang pertama, uji Benedict. Uji Benedict digunakan untuk mengetahui adanya gula pereduksi dalam suatu sampel. Hasil positif ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi hijau, kuning, hingga merah bata. Semakin merah warna endapan yang terbentuk, maka semakin tinggi kandungan gula reduksi dalam sampel tersebut. Ini contoh reaksinya dan contoh uji reaksinya. Yang kedua, uji Seliwanov. Uji Seliwanov digunakan untuk mendeteksi adanya ketoheksosa, terutama fruktosa. Pada uji ini, hasil positif ditandai dengan terbentuknya warna merah ceri akibat reaksi ketosa dengan reagen resorsinol dalam suasana asam. Ini contoh strukturnya dan contoh hasil uji Seliwanovnya. Yang terakhir, uji Barfoot. Uji Barfoot digunakan untuk membedakan monosakarida dan disakarida. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata atau merah orange. Monosakarida bereaksi lebih cepat dibandingkan disakarida, sehingga dapat dibedakan melalui uji ini. Dan ini contoh struktur dan hasil ujinya. Berikut ini adalah referensi jurnalnya.
Demikian presentasi dari saya mengenai karbohidrat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.